Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu lagi nih dalam bidang studi sejarah peminatan di kelas 12. Nah, materi kita pada hari ini yaitu organisasi militer regional dan global. Nah, jadi ini kita sudah masuk kepada bab baru, yaitu bab 4, organisasi regional, organisasi militer regional dan global. Nah, oke, kita lihat cakupan materinya. Nah, jadi kita akan ada membahas nanti 6 organisasi militer. Nah, jadi yang pertama itu ada NATO. Nah, ini organisasi NATO. Apa tuh NATO? Nah, nanti akan kita jelasin. Kemudian yang kedua ada SEATO. Lalu yang ketiga ada Pakta Warsawa. Yang keempat ada CENTO. Kemudian yang kelima ada ANZUS. Dan yang keenam ada SAARC. Nah, jadi ini adalah keenam organisasi militer, baik itu regional dan juga global yang pernah ada. Nah, ini akan kita bahas satu persatu pada pelajaran sejarah minat. Nah, tapi khusus pada video pembelajaran kali ini, kita hanya membahas 2 nih, yaitu NATO dan juga SEATO. Nah, karena memang pembahasannya ini sangat luas. Nah, nanti akan terbagi-bagi. Nah, kita akan lanjut kemudian di video pembelajaran selanjutnya nanti tentang Pakta Warsawa, CENTO, sampai kepada SAARC. Oke, baik. Langsung saja kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu NATO. Oke. Nah, jadi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization, disingkat NATO, adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Nah, ini dia adalah lambang dari NATO. Ini beserta di bawahnya itu ada negara-negara anggotanya. Nah, ini adalah negara-negara anggota daripada organisasi NATO. Nah, ini sedangkan ini adalah lambangnya. Oke. Ingat ya, ini adalah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 1949. Nah, oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwasanya pada bab 4 ini kan kita membahas organisasi regional dan global. Itu dia terbagi menjadi 2. Ada militer dan juga ada nanti yang kedua ekonomi. Jadi dianya bidang-bidangnya berbeda. Nah, kalau kali ini kita membahas dalam bidang militer. Pastinya organisasi-organisasi yang berhubungan dengan keamanan dan kedamaian ataupun keamanan dan perdamaian. Oke ya. Nah, salah satunya ini NATO tadi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pasal utama persetujuan tersebut adalah pasal 5 yang berisi para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam pasal ke-51 dari Piagam PBB akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu baik sendiri maupun bersama-sama dirasakan perlu termasuk penggunaan pasukan bersenjata.
untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Nah, jadi maksudnya di sini, apabila ada salah satu anggota daripada organisasi ini yang mendapatkan serangan ataupun diserang oleh negara lain, itu berarti negara lain tersebut yang menyerang itu berarti dia telah menyerang seluruh negara anggota yang tergabung ke dalam NATO ini tadi. Gitu. Makanya dikatakan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Nah, karena kan memang ini adalah organisasi internasional untuk keamanan bersama. Nah, kita akan lihat bagaimana latar belakang dibentuknya NATO ini. Nah, jadi Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis itu membuat perjanjian tentang keamanan yang bertujuan jika salah satu diserang, maka kedua negara lainnya akan membantu. Jadi pertamanya itu adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis ini tadi. Nah, jadi biar supaya saling membantu gitu ya kan, bahasanya biar supaya saling membantu itu tadi. Nah, maka dibentuklah perjanjian Brussels yang dibuat oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, dan Denmark. Nah, kelima negara inilah yang membentuk perjanjian Brussels itu. Karena anggota yang ingin bergabung semakin banyak, maka dibentuk organisasi yang bernama NATO. Jadi cikal bakalnya itu sebenarnya 5 negara ini. Nah, tapi banyak negara yang mau ikut dan bergabung gitu ya kan? Karena saling kerjasama nih. Apabila salah satunya, misal di 5 negara tadi Amerika Serikat mendapatkan serangan dari negara lain yang tidak tergabung dalam NATO ini tadi, berarti negara itu telah secara tidak langsung membuat serangan kepada seluruh anggota daripada NATO ini tadi. Gitu. Jadi semuanya bekerja sama mungkin untuk membalaskan gitu ya kan. Nah, seperti itulah bentuk kerjasamanya. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan dibentuknya NATO kira-kira apa sih? Nah, yang pertama itu sebagai wadah implementasi komitmen masing-masing negara. Lalu yang kedua, menyelesaikan persengketaan secara damai. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan militer dalam hubungan internasional. Nah, lalu yang keempat, menghilangkan persengketaan ekonomi politik internasional. Yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama ekonomi di antara anggota NATO. Lalu, yang keenam, membela negara anggota dengan berprinsip bahwa serangan terhadap salah satu anggota berarti serangan terhadap seluruh NATO. Jadi memang saling menguntungkan gitu ya kan. Nah, jadi kayak punya kawan. Kalau misalkan diserang negara lain, berarti ada negara lain yang akan membantu. Nah, istilahnya seperti itu. Tuh. Nah, kita lihat anggota pendiri daripada NATO pada tahun 1949. Yang pertama itu ada Belgia, kemudian ada Kanada, diikuti oleh ada Denmark, kemudian Prancis, Islandia. Nah, sebenarnya cikal bakalnya dari 5 yang tadi yang disebut di slide sebelumnya. Tapi kan banyak anggota yang negara yang mau masuk. Nah, inilah ada 12 negara pertama tuh setelah dibentuknya NATO ini. Karena sebelum ataupun kalau masih 5 negara tadi yang membentuk tadi itu namanya belum NATO gitu. Tapi karena banyak negara yang mau masuk, maka dibentuklah NATO ini tadi. Kemudian kita kembali lagi ke anggota pendiri ini. Ada yang ketujuh negara Luxembourg, kemudian ada Belanda, ke-9 ada Norwegia, ke-10 ada Portugal, ke-11 Britania Raya, dan yang terakhir itu Amerika Serikat. Nah, ini adalah anggota pendiri dari NATO ini sendiri. Kemudian setelah ini masih banyak negara-negara yang bergabung, terutama pada masa Perang Dingin. Gitu. Pada masa Perang Dingin, kemudian setelah Perang Dingin juga ada. Tuh. Oke. Nah, jadi ini penjelasan singkat dari organisasi NATO. Apa itu dia organisasi NATO, kemudian didirikan tahun berapa, dan keanggotaannya. Nah, baik. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu SEATO.
Nah, kira-kira SEATO itu apa sih? Ya kan? Jadi, Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO adalah sebuah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954. Ingat, organisasi internasional untuk pertahanan. Nah, karena memang kita masih bahas organisasi militer, pasti tentang keamanan dan juga pertahanan. Nah, organisasi ini ditandatangani pada tanggal 8 September 1954. Nah, ini dia lambang daripada SEATO itu tadi. Ya kan? Di tengah-tengahnya ada seperti padi kuning lalu berbentuk bundar, ya kan? Nah, ini lambangnya. Oke, kita lanjut. Nah, SEATO merupakan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. SEATO merupakan keseimbangan tradisional dari pendekatan kekuasaan via aliansi eksternal untuk keamanan regional. Nah, sejak Malaysia dan Singapura dikolonialisasi oleh Inggris, mereka bukan lagi anggota SEATO. Indonesia juga menolak masuk sebagai anggota SEATO. Nah, kenapa Indonesia ini menolak masuk sebagai anggota dari SEATO ini? Karena Indonesia dan juga negara-negara baru lainnya itu memiliki pandangan bahwa masalah regional ya semestinya diselesaikan oleh badan lokal. Jadi bukan diselesaikan oleh SEATO ini. Gitu. Misalkan kalau misalkan itu masalah regional gitu ya kan, kewilayahan, ya kan ada harusnya tidak usah sampai SEATO ini yang ikut campur gitu. Ya badan lokal aja yang menyelesaikan. Nah, makanya Indonesia tidak masuk ataupun menolak masuk sebagai anggota dari SEATO ini. Oke, kita lihat anggota SEATO. Jadi anggota SEATO ini ada 9. Nah, yang pertama itu Australia, lalu Bangladesh. Nah, Bangladesh di sini itu sebagai Pakistan Timur, ya. Kemudian Prancis, ada yang keempat Selandia Baru, lalu Pakistan, Filipina, yang ketujuh ada Thailand, kemudian ada Kerajaan Inggris, dan yang terakhir itu Amerika Serikat. Nah, ini adalah anggota dari SEATO itu. Kemudian, sejak 1950-an, politik bebas aktif Indonesia bukan sikap melawan Amerika Serikat, tetapi oleh Amerika Serikat dinilai kurang tegas dalam memihak blok barat maupun blok timur. Nah, Amerika Serikat kemudian membentuk SEATO untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Inggris untuk melawan blok komunis. Nah, kenapa makanya ada yang namanya blok barat dan blok timur. Kemudian ada juga yang namanya non-blok gitu ya kan. Non-blok ini tidak memihak kepada blok barat ataupun tidak memihak kepada blok timur. Gitu. Jadi dia netral. Nah, Indonesia itu termasuk ke dalam bagian daripada non-blok ini karena memang Indonesia tidak memihak ke barat ataupun dia tidak memihak ke timur. Gitu. Nah, walaupun organisasi ini dibentuk Amerika Serikat untuk menghimpun kekuatan di Asia Tenggara gitu ya kan untuk melawan blok komunis, tetapi Indonesia tidak ikut serta di dalamnya. Indonesia dengan dasar negara Pancasila tidak setuju dengan paham komunis, jelas ya kan. Nah, dan akan selalu menjaga agar paham komunis tidak menguasai Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak mau memihak blok barat karena mempunyai sikap politik bebas aktif. Nah, walaupun memang ini organisasi bentukan Amerika Serikat yang memang menentang tentang komunis, tetapi Indonesia tidak mau ikutan gitu ya kan. Jadi Indonesia tetap tidak mau memihak kepada blok barat tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pembentukan SEATO merupakan tanggapan terhadap permintaan bahwa daerah Asia Tenggara dilindungi terhadap ekspansionisme komunis, terutama karena diwujudkan melalui agresi militer di Korea dan Indochina.
dan melalui subversi didukung oleh pasukan bersenjata yang terorganisasi di Malaysia dan Filipina. Untuk Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak dipertimbangkan untuk keanggotaan dalam SEATO. Nah, tidak dipertimbangkan untuk keanggotaan dalam SEATO untuk alasan yang berhubungan dengan Perjanjian Jenewa pada 1954 di Vietnam. Nah, ada sebuah perjanjian yang kemudian menjadikan kayak Vietnam, kemudian Kamboja, dan Laos ini tidak dipertimbangkan untuk masuk ke dalam keanggotaan SEATO itu tadi. Nah, lalu pada 30 Juni 1970 SEATO dibubarkan setelah terjadinya perubahan di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terkait dengan kekalahan Amerika dalam Perang Vietnam. Nah, jadi SEATO ini tidak bertahan lama, ya kan? Karena tadi dibentuknya itu pada 1954 dan kemudian dibubarkan itu pada 1977. Hanya berjalan sekitar 23 tahun organisasi ini. Nah, karena memang terjadi perubahan di kawasan Asia Tenggara, khususnya karena kekalahan Amerika dalam Perang Vietnam. Maka dibubarkanlah SEATO ini tadi. Nah, mungkin sampai sini sudah paham ya mengenai dua organisasi militer, baik itu regional dan juga nasional, ya kan? Baik regional dan juga global, maaf. Nah, organisasi militer regional dan global. Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas NATO, kemudian dilanjutkan dengan SEATO. Nah, kedua organisasi ini adalah organisasi internasional untuk keamanan dan juga pertahanan. Oke, baik. Sampai sini pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.